gotta go fast. Halo, apa kabar? Kembali lagi di Movie Channel. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Sonic the Hedgehog, yang liris pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Jeff Fowler, diisi suaranya oleh Ben Schwartz dan beberapa bintang ternama menghiasi film ini seperti Jim Carrey, James Marsden dan Tika Sumpter. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke alur ceritanya, gaskuy. Look at this! I took 9 million steps today. Berawal dari pulau bernama Pulau Tempat Asalku, Sonic, seekor anak biru yang dapat berlari dengan kecepatan supersonik, mendapati dirinya selalu diburu oleh suku Exodus untuk kekuasaan. Longclaw, seekor burung hantu yang merawat Sonic dari kecil, terus melindungi Sonic dari suku Exodus. Saat Sonic masih bocil, ia dan Longclaw dikepung oleh suku tersebut. Longclaw berusaha membawa Sonic, namun ia terkena anak panah dan jatuh. Karena kekuatan Sonic yang sangat langka serta banyak yang memburunya, Longclaw membuat portal dari cincin ajaib untuk mengirim Sonic ke bumi sebagai tempat persembunyian. Ia juga memberikan sekantong kresek cincin kepada Sonic untuk digunakan saat keadaan darurat. Walaupun Longclaw tertangkap suku Echidnas, Sonic berhasil lolos dari kejaran suku tersebut. Sepuluh tahun kemudian, Sonic menjalani kehidupan rahasianya di dekat kota Green Hill, Montana. Di kota Green Hill, Sonic mengidolakan Tom Wachowski, seorang polisi jalanan sekaligus bertugas menjaga keamanan di kota tersebut. Ia mengerjai Tom dengan riwa-riwi di depan mobil dinasnya, membuat Tom terheran karena alat deteksi kecepatannya menunjukkan 300 kg per jam. Kemudian Tom keluar untuk mengeceknya. Ia menemukan duri berwarna biru. Karena duri tersebut unik, Tom membawanya ke rumah untuk disimpan. Setelah bermain-main dengan kura-kura, Sonic kembali ke tempat persembunyiannya, yaitu di dalam goa. Namun Sonic harus tetap waspada. Ia selalu membawa sekantong kresek cincin beserta peta sebuah planet yang diisi dengan jamur untuk digunakan sebagai tempat persembunyian berikutnya jika Sonic menemukan masalah di bumi. Setiap malam Sonic mengunjungi rumah Tom dan istrinya, Maddie, hanya untuk menonton acara televisi kesukaannya. Sonic ingin sekali berteman dengan Tom, namun ia sadar jika keberadaannya diketahui, ia bakal terancam karena nantinya banyak yang memburunya. Saat malam itu juga, Tom mendapat surat dari Departemen Kepolisian yang berisi pemindah tugaskan Tom ke San Francisco. Hal itu membuat Tom dan Maddie gembira ria karena bakal menjalani hidup baru di San Francisco. Maddie berniat untuk ke rumah kakaknya di San Francisco terlebih dahulu nanti besok. Keesokan harinya, Sonic menonton pertandingan bisbol secara dimak-dimik. Ia sangat senang melihat pertandingan tersebut. Setelah orang-orang pergi, Sonic bermain bisbol sendirian, bolak-balik ke sana kemari demi keberhasilannya bermain bisbol. Namun Sonic kecewa atas kesepiannya karena bermain bisbol sendirian. Karena kesal dengan kehidupannya yang selalu sendiri, Sonic berlari memutari lapangan dengan kecepatan supersonik. Secara tidak sengaja, ia memicu gelombang elektromagnetik yang menyebabkan listrik padam melintasi Pasifik Barat Laut. Wow. Pemadaman secara tiba-tiba membuat orang-orang merasa bersalah. Kok salah sih? Maaf, merasa panik. Di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, para petinggi mengadakan rapat untuk mengungkapkan sumber pemadaman listrik tersebut. Namun mereka tidak mendapatkan hasilnya. Menurut NASA, itu disebabkan oleh meteor jatuh berukuran 1 cm. Menurut petugas pembangkit listrik, itu disebabkan oleh Ulti Eudora. Sedangkan menurut pedagang Nasgor, hal itu disebabkan oleh orang-orang ngaduk kopi secara bersamaan.
Karena tidak ada yang masuk akal, Kepala Departemen Pertahanan menyerahkan masalah ini kepada ahli robot dan jenius ilmiah, yaitu Dr. Eggman atau Robotnik, untuk mengungkapkan sumber pemadaman tersebut. Keesokan harinya, Dr. Eggman mengambil alih tempat yang diduga penyebab sumber pemadaman listrik dari militer. Saat itu juga, Dr. Eggman langsung mengerahkan drone canggihnya untuk melacak sesuatu di dalam hutan. Salah satu drone tersebut menemukan jejak sepatu di batu, dan saat Dr. Eggman meneliti lebih lanjut, ia menemukan bahwa jejak tersebut berasal dari hewan yang sangat langka dan tak pernah ada di bumi sebelumnya. Melihat kedatangan drone dan para militer, Sonic bergegas ke gua untuk mengambil kantong cincinnya. Kemudian ia berlari menuju gudang milik Tom. Tom yang mendengar di gudangnya segera mengecek sambil membawa pistol biusnya. Sonic yang akan pergi ke planet jamur berpas-pas-pasan dengan Tom yang secara tak sengaja menembak Sonic dengan pistol biusnya. Di sini Sonic melihat tulisan San Francisco di kaos Tom, membuat Sonic berpikir tentang San Francisco. Hal itu membuat cincin yang jatuh dari tangan Sonic membuka portal ke atas gedung San Francisco yang sama seperti di gambar kaos Tom. Kemudian kantong cincin milik Sonic terlempar ke arah portal dan jatuh di atas gedung. Sonic yang semaput dibawa Tom ke dapur. Saat Sonic terbangun dari pingsannya, Sonic menanyakan tentang cincinnya kepada Tom. Lalu Dr. Eggman datang dan berhasil melacak Sonic yang masuk ke rumah Tom. Sonic meminta tolong kepada Tom untuk menyembunyikan dirinya. Karena Tom orang yang baik, ia menyembunyikan Sonic di lantai atas. Sedangkan dirinya mencegah Dr. Eggman untuk tidak masuk ke rumahnya mencari Sonic. Namun Dr. Eggman mengerahkan drone pelacaknya untuk menggeledah rumah Tom. Sonic yang hampir ketahuan berlari menuju ruangan dapur lalu bersembunyi di bawah meja. Eggman yang mendengar gelontang-gelontang langsung masuk ke rumah Tom, namun ternyata Eggman malah menemukan seekor rakun. Di sini, Dr. Eggman menemukan duri Sonic yang Tom simpan. Kemudian Eggman mengancam nyawa Tom jika Tom tak memberitahu keberadaan Sonic. Karena nggak tega lihat Tom mau dibunuh, Sonic terang-terangan muncul di hadapan Eggman. Tom langsung memukul Eggman, sedangkan Sonic berusaha merusak drone yang terus menembaki mereka. Setelah berhasil merusak drone, Tom dan Sonic kabur dari Dr. Eggman. Sementara Dr. Eggman dan karyawannya mengambil duri landak Sonic untuk diteliti. Di perjalanan, Sonic meminta Tom untuk membawanya ke San Francisco untuk mengambil cincinnya kembali. Awalnya Tom menolak, namun setelah melihat Sonic yang gak ngerti jalan menuju San Francisco, Tom akhirnya mau untuk membantu Sonic. Mereka berkenalan satu sama lain. Di kota berikutnya, Tom berniat untuk menelpon rekan kerjanya, yaitu Wade. Namun ternyata Eggman sudah bersama Wade, yang menyuruh Tom untuk menyerahkan Sonic landak birunya. Namun Tom tak mau menyerahkannya. Saat Tom dan Sonic berada di penginapan untuk istirahat, Tom melihat berita di televisi yang memperlihatkan dirinya sekarang adalah buronan sebagai teroris domestik. Keesokan harinya, Tom dan Sonic melanjutkan perjalanannya. Namun kini Dr. Eggman berhasil melacak mereka dan mengirim mobil robot mainannya untuk menangkap Sonic dan Tom.
Saat Sonic mengetahui Tom akan pindah ke Francisco, mereka diserang oleh mobil robot Eggman yang membuat mobil Tom mengalami kerusakan di bagian dashboard. Sonic gak tinggal diam, ia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Super Sonic-nya ketika amarahnya muncul. Dengan kekuatan tersebut, Sonic berhasil menghancurkan mobil mainan Dr. Eggman. Namun itu belum berakhir, mobil tersebut mengeluarkan mobil yang lebih kecil lalu mengejar Sonic dan Tom kembali. Kini mobil Eggman menembakkan piring cap terasi yang dapat mematikan mesin mobil apapun. Sonic kembali mengalahkan mobil robot Eggman dengan piring cap terasi itu sendiri. Namun lagi-lagi mobil robot tersebut mengeluarkan robot roda 1, apalagi ini namanya ya. Nah, sekarang giliran Tom untuk mengalahkan robot tersebut. Sementara Sonic bertugas mengemudikan mobil. Atas kerjasama Sonic dan Tom, mereka berhasil menghancurkan robot ketiga dari Eggman. Namun, lagi-lagi robot tersebut mengeluarkan drone mini yang mampu menembakkan laser dan memotong kap mobil Tom. Sonic berhasil merusak drone mini, namun drone tersebut tak mau lepas dari tangan Sonic. Tom memberhentikan mobilnya, lalu mereka berdua secara bergantian mencoba melepaskan drone mini tersebut. Hingga akhirnya berhasil terlepas namun meledak, membuat Sonic yang berada di dekatnya pingsan terkena ledakan tersebut. Kemudian Tom membawa Sonic ke Maddie di rumah kakak Maddie. Di sini kakak Maddie bernama Rachel menolak kedatangan Tom karena ia menjadi buronan. Saat Sonic diperlihatkan, Rachel langsung pingsan. Maddie sebagai dokter hewan mencoba menyembuhkan Sonic. Setelah menggunakan obat berbau kotoran jempol kaki ke hidung Sonic, Sonic langsung terbangun. Kemudian Tom menjelaskan tentang situasinya sekarang kepada Maddie dan Rachel. Dan akhirnya Maddie menerima keberadaan Sonic. Ponakan Tom bernama Jojo memberikan sepasang sepatu baru kepada Sonic, membuat Sonic senang. Sementara Dr. Eggman yang gagal menangkap Sonic menemukan kekuatan di dalam duri Sonic yang ia bawa. Kemudian Dr. Eggman berniat untuk menggunakan kekuatan duri Sonic sebagai pengisi daya pesawat robot canggihnya. Kini Dr. Eggman benar-benar terobsesi untuk menangkap Sonic agar bisa memperoleh duri lebih banyak lagi. Sonic, Tom, dan Maddie berniat untuk menuju ke atap gedung piramida Transamerika, tempat kantong kresek cincin Sonic jatuh. Dengan alasan menyelamatkan belalang yang akan bunuh diri di atap gedung, akhirnya mereka diperbolehkan untuk naik ke atap. Setelah sampai di atap, Sonic segera mengambil kantong cincinnya dan mengucapkan kata perpisahan kepada Tom dan Maddie karena Sonic akan pergi menuju planet jamur. Namun saat Sonic melempar cincin portalnya, tiba-tiba kumpulan drone muncul mengepung mereka. Ditambah kedatangan Dr. Eggman dengan menaiki pesawat canggihnya bernama Hovercraft. Saat Sonic, Tom, dan Maddie akan diserang, Sonic menjatuhkan Tom dan Maddie dari atap gedung. Sedangkan dirinya menyingkirkan kumpulan drone sambil mengejar Tom dan Maddie. Sonic menggunakan cincin portalnya mengirim Tom dan Maddie kembali ke Green Hill. Hi, Tom. Don't run. Let's get fast. Sonic dikejar-kejar oleh Dr. Eggman. Dengan kekuatan duri Sonic, Hovercraft mampu menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan Sonic. Mereka kejar-kejaran sampai ke belahan dunia. Hingga akhirnya mereka berdua kembali ke Green Hill.
Karena serangan dari Dr. Eggman, Sonic tak berdaya, membuat Eggman dengan mudah menangkap Sonic. Kemudian Tom datang mengambil salah satu cincin yang jatuh dari tangan Sonic. Ia membuat portal di belakang Eggman, lalu menghajar Eggman dari belakang. Namun Tom kalah dan jatuh. Kini dibantu Wade dan para warga, Tom berpidato tentang Sonic yang sekarang dianggap sebagai temannya. Mendengar Tom mengatakan Sonic adalah temanku, Sonic langsung terbangun dan mendapatkan kekuatannya kembali, serta merebut energi dari duri yang Eggman pakai. Dengan kekuatan supersonicnya, Sonic berhasil mengalahkan Eggman. Sonic juga mengirim Eggman beserta pesawatnya ke planet Jamur. Setelah kejadian tersebut, Tom dan Maddie memutuskan untuk tinggal di Green Hell dan membiarkan Sonic tinggal di rumah mereka. Sementara pemerintah AS datang menemui Tom untuk menghapus Tom sebagai buronan dari publik. Sonic sangat senang karena sekarang ia berasa di rumah lamanya. Karena barang-barang di gua dipindahkan ke lantai atap rumah Tom sebagai kamar Sonic. Love it, I love it, I love it, I love it. Oh, thank you. Sementara Dr. Eggman yang masih punya duri Sonic dan kehilangan kewarasannya mulai merencanakan balas dendam kepada Sonic. Di adegan post-credit, rubah berekor kembar bernama Tail dari dunia Sonic muncul untuk mencari Sonic. Film pun berakhir.